Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang visualisasi teori pertumbuhan wilayah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Rahma dan ada pun rekan-rekan saya yang bernama Miftah Maulana. Irene Indratnya. Halo guys. Ayo ikuti keseruan kami. Kami akan membahas tentang visualisasi teori pertumbuhan wilayah. Ayo. Ikut. Tentang pertumbuhan wilayah. Waktu pertumbuhan wilayah yang keterkaitannya antara pembangunan itu loh. Tahu gak? Hai guys, lagi ngapain? Halo, kita lagi baca-baca tentang pertumbuhan wilayah nih. Oh, jadi pertumbuhan wilayah itu apa sih? Aku belum tahu nih. Jadi, pertumbuhan wilayah itu dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan wilayah dapat dimanifestasikan pada sejumlah pusat pertumbuhan. Nah, aku juga akan menjelaskan tentang terbentuknya pusat pertumbuhan. Sebelumnya, kamu tahu gak sih apa itu pusat pertumbuhan? Aku kurang tahu, kalau kamu? Aku juga kurang tahu nih. Tolong jelasin dong, biar kamu tahu. Nah, terbentuknya pusat pertumbuhan atau terbentuknya pertumbuhan wilayah ini adalah dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan karena adanya aglomerasi atau pusat industri. Nah, untuk faktor-faktornya adalah antara lain yang ke-1, kondisi geografis dan sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, infrastruktur. Yang kelima, ada teknologi. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang teori pertumbuhan wilayah. Apa sih teori pertumbuhan itu? Jadi, teori pertumbuhan wilayah itu menurut Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988, ahli ekonomi Amerika Serikat, menggagas teori baru pertumbuhan wilayah. Teori baru pertumbuhan wilayah disebut juga teori pertumbuhan endogen. Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah berasal dari faktor endogen seperti modal, fisik sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi lebih lanjut. Menurut teori ini, kemajuan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta inovasi berbasis riset dan pengembangan menjadi penyebab dan akibat dari pertumbuhan wilayah. Terkait dengan hal ini, kekuatan teknologi dan inovasi menjadi faktor dominan pertumbuhan wilayah. Jadi, apa faktor yang mendukung teori baru pertumbuhan wilayah itu? Jadi, faktor yang mendukung tentang teori baru pertumbuhan wilayah itu adalah faktor teknologi. Yang kelima. Nah, kenapa disebut faktor yang kelima? Jadi di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan mengambil contoh dari teori baru pertumbuhan wilayah di SMA Negeri 1 Warung Pendang. Sesuai dengan teori ini, yaitu teori yang didominasi oleh perkembangan teknologi. Di SMA Negeri 1 Warung Pendang, dulu belum berkembang teknologi, tetapi seiringnya berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, teknologi di SMA Negeri 1 Warung Pendang berkembang. Contohnya, teknologi transportasi dan komunikasi. Dari teknologi transportasi, siswa-siswi maupun warga di sekitar SMA Negeri 1 Warung Pendang sangat mudah untuk mengakses transportasi. Contohnya, angkutan umum. Nah, angkutan umum adalah salah satu sarana transportasi yang digunakan oleh siswa-siswi dan warga di sekitar SMA Negeri 1 Warung Pendang. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Dulu, sebelum berkembangnya zaman teknologi komunikasi, SMA Negeri 1 Warung Pendang belum berkembang seperti sekarang. Tapi, dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, teknologi komunikasi di SMA Negeri 1 Warung Pendang berkembang sangat besar. Contohnya handphone yang sering kita pakai sekarang. Nah, berarti pertumbuhan wilayah itu tidak terjadi di semua wilayah dalam sekejap. Semuanya juga butuh rencana yang matang dulu ya guys. Nah, jadi sekarang kita semua tahu kan apa itu pertumbuhan wilayah, teori-teorinya, serta faktor-faktornya. Jadi kita semua tetap belajar dengan semangat. Ayo semuanya, Ayo, semangat!